Aku adalah istri yang dilarang mengunjungi ibu mertuanya selama 8 tahun. Sampai aku tahu renovasi rumahnya adalah sandiwara busuk untuk menyembunyikan kejahatan suamiku sendiri. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. 8 tahun adalah waktu yang lama untuk sebuah kebohongan yang sama. Selama itu, suamiku, Raffi, berhasil menjual cerita renovasi rumah Ibu Eni di Desa Cisoka, Jawa Barat. Awalnya, aku percaya. Tentu saja aku percaya. Raffi adalah pria yang tampan, tenang, dan tampak mapan. Manajer di perusahaan properti, punya gaji stabil, dan selalu memberiku kenyamanan di rumah kami yang asri di pinggiran kota. Apalagi yang bisa diragukan dari pria yang selalu membelikan kue kesukaanmu setiap akhir pekan? Cerita dimulai dengan rasa bangga. Raffi adalah anak tunggal, dan ia berjanji akan memberikan rumah terbaik untuk Ibu Eni di masa tuanya. Katanya, rumah peninggalan almarhum ayahnya sudah lapuk, atapnya bocor, dan fondasinya harus diganti total. Aku merasa bangga. Suamiku adalah anak berbakti. Jadi, setiap kali aku mengajak untuk menengok, Raffi selalu punya 1000 alasan logis. Nanti ya, sayang, rumahnya masih berantakan sekali. Kasihan kamu, pasti banyak debu, tidak baik untuk pernapasanmu. Katanya dengan nada lembut yang selalu membuatku mengangguk pasrah. Aku ini Kania. Seorang perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga seutuhnya setelah menikah. Aku punya sifat dasar yang penurut, lembut, dan paling anti berkonflik. Kalau Raffi sudah bilang, tidak baik untuk pernapasanmu, aku otomatis mundur. Mungkin Raffi menganggapku terlalu ringkih, seperti bunga kertas yang mudah robek. Tahun pertama berlalu, alasannya masuk akal. Tahun kedua, aku mulai bertanya-tanya. Renovasi apa yang menghabiskan waktu setahun lebih? Raffi dengan sabar menjelaskan. Ada masalah struktur tanah, tukang-tukang di kampung itu susah diatur, dan proses perizinan yang rumit. Aku menelan ludah dan mengangguk lagi. Saat itu, aku hanya berpikir, pekerjaan Raffi pasti sangat berat mengurus semua itu sendirian. Tahun ketiga, keempat, dan kelima. Renovasi itu berubah menjadi lelucon pahit di dalam hati kecilku. Setiap lebaran tiba, aku menyiapkan bingkisan terbaik untuk Ibu Eni. Sarung batik sutra, kue kering premium, dan uang tunai. Raffi selalu mengantar sendirian. Aku sekalian mengawasi tukang. Sayang, jalan ke sana jauh. Kasihan kamu. Di sana juga berdebu sekali. Kilahnya lagi-lagi. Aku hanya bisa menitipkan salam rindu dan doa agar Ibu Eni sehat dan cepat bisa pindah ke rumah barunya yang dijanjikan. Aku bahkan berhenti bertanya. Bukan karena aku tidak peduli pada Ibu Eni, tetapi karena setiap pertanyaan yang keluar dari mulutku selalu dijawab dengan benteng kokoh yang sama, renovasi. Hubunganku dengan Ibu Eni sendiri sangat minim. Aku hanya bertemu beliau 3 kali, semuanya di tahun pertama pernikahan kami. Ibu Eni adalah wanita yang pendiam, tetapi matanya teduh, dan tangannya yang mengelus punggungku terasa tulus. Aku ingin sekali mengenalnya lebih dekat, tetapi Raffi tidak pernah memberi kesempatan. Sejak tahun kedua, telepon Ibu Eni pun sulit dihubungi, katanya ponselnya rusak dan di kampung susah sinyal. Aku percaya. Begitulah caranya berbohong, menciptakan alasan yang masuk akal di atas tumpukan kejanggalan. Aku mulai berpikir bahwa renovasi abadi ini mungkin adalah istilah baru untuk proyek misteri suamiku yang tidak boleh ditanya-tanya. Namun, hidup harus berjalan, dan aku mencoba menerima. Raffi tetaplah suami yang baik. Dia perhatian, tidak pernah lupa mengirim kabar, dan selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Dia seolah hanya memiliki satu titik buta, satu area abu-abu yang tabu, Ibu Eni dan rumah di Desa Cisoka. Titik buta itu mulai retak 3 bulan yang lalu. Saat itu, Jakarta sedang mengalami kemarau panjang yang kering dan panas. Debu di mana-mana, tapi tidak ada lumpur.
Raffi baru saja pulang larut malam dari perjalanannya ke kampung. Katanya mengurus pembayaran tukang. Dia tampak sangat lelah. Aku dengan sigap membantunya melepaskan sepatu pantofelnya yang mahal di dekat pintu. Tanganku berhenti. Aku menatap sepatu itu dengan mata membelalak. Sepatu kulit mengkilap itu bukan sekadar berdebu. Sepatu itu penuh dengan lumpur merah yang basah dan lengket. Seolah-olah dia baru saja berjalan di tengah sawah sehabis hujan lebat. "Mas, sepatumu kena lumpur di mana?" Tanyaku pelan, berusaha menstabilkan nada suara. Raffi, yang sedang melonggarkan dasinya, langsung membeku. Wajah lelahnya berubah tegang. Gerakannya tiba-tiba kaku, seperti robot yang error di tengah loading data. Dia melirik sepatu di tanganku, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. "Oh, itu tadi di jalan mampir ke proyek teman. Dekat lokasi biasa. Urusan pekerjaan." Jawabnya cepat, terlalu cepat. Aku menelan ludah. "Tapi Mas, ini kan musim kemarau panjang. Di mana ada lumpur basah begini?" Tanyaku lagi, bukan menuduh, hanya benar-benar bingung. Aku ini orang rumahan, tapi aku tahu bedanya debu kering dengan lumpur basah. Saat itulah hal tak terduga terjadi. Untuk pertama kalinya selama 8 tahun pernikahan, Raffi membentakku. "Kamu ini curigaan sekali. Aku capek kerja seharian. Kamu malah interogasi aku soal sepatu. Memangnya aku bohong soal apa? Aku ini ke kampung cuma buat urusan ibu. Kamu pikir aku senang bolak-balik? Hargai sedikit pengorbananku." Aku terkejut setengah mati. Mataku memanas. Aku tidak pernah dibentak seperti itu. Raffi selalu lembut, bahkan saat marah sekalipun. Bentakan ini adalah sebuah anomali besar. Aku meletakkan sepatu itu dengan tangan gemetar. "Maaf, Mas. Aku tidak bermaksud." "Sudahlah," potong Raffi. Dia berjalan melawanku, menuju kamar mandi. Malam itu, aku tidur membelakanginya. Air mata mengalir tanpa suara. Bukan bentakan Raffi yang paling menyakitkan, melainkan kebohongan yang begitu jelas tercium dari nadanya yang panik. Raffi menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang besar, yang berhubungan dengan desa Cisoka, Ibu Eni, dan renovasi abadi yang menjadi dinding pemisah antara aku dan kebenaran. Pikiranku kembali ke lumpur di sepatu itu. Di tengah kemarau. Di kampung. Raffi jelas-jelas baru kembali dari tempat yang basah dan kotor. Aku tahu Raffi pasti tidak mampir ke proyek manapun. Dia bukan tipe pria yang mengotori sepatu mahalnya demi urusan orang lain. Apalagi urusan proyek sampingan. Logika dan emosi perempuanku sama-sama berteriak. Ada yang tidak beres. Kehidupan kembali berjalan dengan normalitas yang dipaksakan. Setelah insiden sepatu berlumpur itu, Raffi bersikap ekstra manis. Dia membelikanku gamis baru, mengajakku makan malam di restoran mahal, dan terus-menerus memujiku. Aku menerima semuanya dengan senyum tipis. Aku tahu ini adalah cara Raffi menebus kesalahan. Cara menambal retakan yang ia buat. Aku membiarkannya. Bukan karena aku luluh, tetapi karena aku memilih untuk diam. Aku telah berubah dari istri penurut menjadi pengamat yang waspada. Aku mempelajari setiap gerak-gerik suamiku, menunggu kesempatan itu datang. Kesempatan untuk membuka pintu itu. 4 hari kemudian, sebuah sedan hitam mengkilap berhenti di depan rumah kami. Aku sedang di dapur saat suara bel memecah keheningan pagi. Dari jendela, aku melihat seorang pria berpenampilan sangat rapi, mengenakan setelan jas kelabu mahal, membawa koper kulit tipis. Dia tampak ragu sejenak sebelum menekan bel lagi. Aku berpapasan dengan Raffi yang juga berjalan ke depan dengan dahi berkerut. "Cari siapa, Pak?" Sapa Raffi. Nadanya sopan tapi ada nada waspada yang tersembunyi. "Selamat pagi. Benar ini dengan kediaman Bapak Raffi?" Tanya pria itu. "Benar. Saya sendiri," jawab Raffi. "Perkenalkan, saya Wirawan," katanya, menyodorkan kartu nama. "Saya dari firma hukum Wirawan Urekan. Ada hal penting yang perlu saya sampaikan terkait." Pria itu berhenti sejenak, melirik ke arahku. "Terkait Ibu Eni." Jantungku serasa diremas.
Nama Ibu Eni disebut oleh seorang pengacara. Ini bukan pertanda baik. Wajah Raffi berubah pucat dalam sekejap. Ketenangan yang biasa ia tampilkan runtuh seperti topeng kertas. Ibu, ada apa dengan ibu saya? Suara Raffi terdengar bergetar. Pak Wirawan menatap Raffi dengan sorot mata yang sulit diartikan. Mungkin lebih baik kita bicara di dalam. Pak, ini menyangkut hal yang sangat pribadi. Raffi dengan gerakan kaku mempersilakan tamunya masuk. Aku mengikuti di belakang. Jemariku terasa dingin. Saat kembali dari dapur membawa minuman, aku mendengar kalimat yang membuatku nyaris menjatuhkan nampan. Bertindak sebagai kuasa hukum yang ditunjuk oleh almarhumah Ibu Eni. Almarhumah? Ulangku. Suaraku nyaris berbisik. Aku menatap Raffi, mencari penjelasan, tetapi dia hanya duduk terpaku, menatap kosong. Pak Wirawan menghela napas. Saya turut berduka cita atas kehilangan Anda. Ibu Eni telah berpulang ke Rahmatullah 32 hari yang lalu. 32 hari. 1 bulan lebih. Ibu mertuaku meninggal sebulan yang lalu. Dan aku, menantunya, tidak tahu apa-apa. Raffi tahu. Pria ini pasti tahu. Lumpur basah di sepatu itu. Ini tidak mungkin, desis Raffi. Tapi suaranya terdengar hampa. Beliau meninggal di rumah sakit desa karena gagal ginjal akut. Sesuai amanah tertulis yang beliau berikan kepada saya diminta menghubungi Anda tepat 30 hari setelah beliau wafat, untuk mengurus perihal warisan. Jelas Pak Wirawan, datar. Aku tidak bisa bernapas. Aku menatap Raffi. Kali ini dengan amarah yang mulai membara. Raffi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ibu. Senya. Sebuah pertunjukan yang sangat meyakinkan. Tetapi aku tidak lagi percaya. Setelah Pak Wirawan pergi, meninggalkan amplop coklat besar dan 1 set kunci tua di atas meja, aku akhirnya angkat bicara. 1 bulan, Mas. Kataku, suaraku datar dan dingin. Ibumu meninggal 1 bulan yang lalu dan kamu tidak memberitahuku. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah pernyataan fakta yang telak. Raffi mengangkat wajahnya. Kesedihan di matanya kini bercampur dengan kepanikan. Kania, aku bisa jelaskan. Aku hancur. Aku tidak mau kamu ikut sedih. Kamu bohong, potongku. Aku berdiri di depannya, menatapnya tajam. Kamu ke kampung 3 bulan lalu. Sepatumu penuh lumpur basah. Bukan untuk meninjau renovasi, kan? Ibumu sakit. Benar? Raffi tampak terkejut. Iya. Ibu sakit. Aku membawanya ke rumah sakit. Kenapa kamu tidak bilang dia meninggal? Tuntutku. Suaraku mulai bergetar, menahan tangis dan amarah. Aku ini istrimu. Aku menantunya. Aku bahkan tidak bisa mendoakannya di hari ia dikubur. Justru karena itu. Raffi tiba-tiba berdiri, suaranya meninggi. Aku tidak mau kamu melihatnya seperti itu. Rumah masih berantakan. Renovasinya belum selesai. Aku malu. Aku tidak mau kamu melihat ibu meninggal dalam kondisi rumah yang hancur. Alasan itu lagi. Renovasi. Bahkan di tengah berita duka, dia masih menggunakan alasan yang sama. Raffi mengambil amplop dan kunci itu dari meja. Aku butuh waktu. Kania. Tolong mengerti. Aku akan mengurus semuanya. Setelah itu, kita akan ke sana bersama. Aku janji. Dia berjalan ke ruang kerjanya. Aku mendengar bunyi klik pelan saat Raffi mengunci laci mejanya. Mengunci kunci itu, mengunci rahasia itu. Aku terduduk lemas di sofa. Aku kini sendirian dalam duka yang aneh. Aku berduka untuk Ibu Eni, wanita yang tidak sempat ku kenal. Tetapi aku lebih berduka untuk pernikahanku. Hari itu aku sadar, suamiku adalah orang asing, dan kebenaran apapun itu terkunci rapat di sebuah rumah di kampung, rumah yang katanya sedang direnovasi. Aku tidak akan membiarkan misteri yang telah memakan 8 tahun hidupku ini terkubur bersama kebohongan Raffi. 4 hari setelah kunjungan pengacara itu adalah 4 hari terpanjang dalam pernikahanku. Keheningan di rumah kami menjadi begitu padat. Seolah bisa diiris dengan pisau. Raffi,
Setelah ledakan emosi palsunya, kini bertingkah seperti suami yang sedang berduka. Dia banyak diam, menatap kosong ke televisi yang tidak menyala, dan mendesah panjang saat mengira aku tidak melihat. Tapi aku melihat semuanya. Dan yang kulihat hanyalah sebuah pertunjukan yang buruk. Tidak ada kesedihan tulus di mata Raffi, yang ada hanya kecemasan, ketakutan bahwa topengnya akan terlepas. Aku di sisi lain, telah berubah. Kelembutanku yang dulu kini dilapisi baja tipis. Aku melayani Raffi seperti biasa, menyiapkan kopi, memasak makan malam, dan mencuci pakaian, tetapi aku melakukannya dengan efisiensi robotik. Tidak ada lagi obrolan ringan, tidak ada lagi senyum tulus. Aku telah menjadi pengamat di rumahku sendiri, mempelajari setiap gerak-gerik suamiku, menunggu kesempatan itu datang. Kesempatan itu datang pada hari kelima. Saat sarapan, Raffi berdeham, meletakkan sendoknya dengan gerakan yang terlalu disadari. Kania, panggilnya. Suaranya sengaja dibuat berat. Aku mengangkat pandanganku dari piring, menatapnya dengan tatapan datar. Ada urusan pekerjaan mendadak. Lanjut Raffi, menghindari kontak mata. Proyek di luar pulau. Mungkin butuh waktu seminggu atau 10 hari. Aku harus berangkat besok pagi. Sebuah kebetulan yang terlalu sempurna. Suamiku baru saja ketahuan ibunya meninggal. Dan sekarang ia harus pergi dinas selama itu? Oh ya. Hanya itu yang keluar dari mulutku. Suaraku sedingin es. Raffi tampak sedikit terkejut dengan kurangnya reaksiku. Mungkin ia mengharapkan aku akan menangis atau memohonnya untuk tidak pergi di saat berduka. Iya. Aku sudah coba menolaknya. Tapi atasan tidak mengizinkan. Ini proyek besar, katanya. Kamu tidak apa-apa aku tinggal. Ada nada harap dalam pertanyaan itu. Harapan agar aku baik-baik saja sehingga dia bisa pergi tanpa halangan. Aku tidak apa-apa, jawabku, tanpa jeda. Kamu pergilah. Selesaikan pekerjaanmu, Mas. Raffi jelas terlihat lega. Terlalu lega. Baik, sayang. Terima kasih atas pengertianmu. Nanti aku akan telepon setiap hari. Aku janji. Aku hanya mengangguk kecil dan kembali memakan sarapanku yang terasa seperti bubur kertas. Sepanjang sisa hari itu, aku mengamati Raffi berkemas. Dia tampak bersemangat, tidak seperti orang yang akan melakukan perjalanan dinas yang berat, dan jelas tidak seperti orang yang baru kehilangan ibunya. Dia menyusun kemeja-kemejanya dengan rapi, bersenandung kecil. Aku memergokinya tersenyum beberapa kali saat melihat ponselnya. Senyum itu membekukan darahku. Dia berbohong dan dia bahagia dengan kebohongannya. Malam itu, Raffi tidur lebih awal. Katanya harus istirahat penuh. Aku sebaliknya, tidak bisa memejamkan mata. Aku berbaring kaku di samping suamiku, mendengarkan napasnya yang teratur. Pria di sebelahku ini, yang berbagi ranjang denganku selama 8 tahun, adalah orang asing. Kebohongannya begitu tebal, begitu terstruktur. Aku tidak lagi merasa sedih. Yang kurasakan adalah kemarahan yang dingin dan membara. Pukul 5 pagi, alarm Raffi berbunyi. Dia bergerak cepat, mandi, berganti pakaian, dan menyambar tas kerjanya. Dia mencondongkan tubuh untuk mencium keningku. Bibirnya terasa dingin di kulitku. Aku berangkat. Ya. Jaga rumah baik-baik, bisiknya. Aku hanya bergumam pelan, pura-pura masih setengah tidur. Aku mendengar suamiku menyeret koper, suara pintu depan dibuka lalu ditutup, suara mesin mobil dinyalakan lalu perlahan menjauh dan menghilang. Aku membuka mataku lebar-lebar di ruangan yang gelap. Aku tidak menunggu semenit pun. Aku bangkit dari tempat tidur. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Inilah saatnya. Tujuanku jelas. Ruang kerja Raffi. Ruangan itu adalah wilayah terlarang bagiku, bukan karena Raffi melarang secara eksplisit, tetapi dia selalu memastikan ruangan itu terkunci saat dia tidak ada. Aku menekan gagang pintu ruang kerja. Terkunci. Tentu saja. Aku tahu Raffi mungkin membawa kunci utamanya, tetapi dia pasti punya cadangan. Raffi adalah orang yang teratur, tetapi juga sedikit sombong.
Dia tidak akan menyembunyikan kunci cadangan di tempat yang rumit, karena dia tidak pernah mengira aku akan berani mencarinya. Aku teringat sesuatu. Aku bergegas ke ruang cuci. Ketumpukan celana kerja Raffi yang kotor dari minggu lalu yang belum sempat kucuci. Aku merogoh saku celana abu-abu. Kosong. Celana krem. Kosong. Lalu celana hitam. Jariku menyentuh sesuatu yang keras dan dingin di dalam saku kecil. Aku menariknya keluar. Sebuah kunci kecil berwarna perak. Kunci laci. Napasku tercekat. Aku kembali ke ruang kerja. Aku tidak punya kunci pintu utamanya. Tetapi aku punya kunci laci yang Raffi kunci dengan tergesa-gesa di hari kedatangan pengacara itu. Aku berhenti. Memutar-mutar kunci laci kecil itu di tanganku. Bodoh. Aku memarahi diriku sendiri. Kunci itu tidak akan membantuku masuk. Lalu mataku tertuju pada gantungan kunci di dekat pintu utama. Tempat kami biasa meletakkan kunci rumah dan mobil. Ada satu set kunci cadangan untuk seluruh rumah. Kunci yang Raffi pikir tidak akan pernah kusentuh. Aku mengambil kunci cadangan ruang kerja. Tanganku gemetar hebat. Ini terasa seperti sebuah pelanggaran besar. Tetapi aku sudah melewati titik tidak bisa kembali. Aku memasukkan kunci itu ke lubang pintu. Memutarnya. Bunyi, klik, pelan terdengar. Memekakan di rumah yang sepi. Pintu terbuka. Ruangan itu berbau seperti suamiku. Campuran parfum mahal dan kertas. Semuanya tertata rapi. Aku berjalan lurus ke meja kerja. Ada 3 laci di sisi kanan. Aku mencoba laci teratas. Terkunci. Aku memasukkan kunci kecil berwarna perak dari saku celana Raffi. Laci itu terbuka tanpa suara. Mataku langsung tertuju pada benda itu. Di atas tumpukan dokumen, tergeletak satu set kunci tua yang kukenali. Kunci rumah Ibu Eni. Aku meraihnya. Kunci itu terasa dingin dan berat. Aku baru saja akan menutup laci itu, ketika mataku menangkap sesuatu yang lain. Sebuah map tebal berwarna biru di bawah kunci itu. Judulnya tertulis rapi. Renovasi Cisoka. Jantungku berdebar lebih kencang. Dengan tangan gemetar, aku membuka map itu. Isinya bukan gambar desain arsitektur atau rencana pembangunan. Isinya adalah puluhan, mungkin ratusan, kwitansi pembelian material bangunan, semen 100 sak, pasir 5 truk, baja ringan 50 batang. Semuanya dari toko bangunan yang sama di kota, bukan di kampung. Dan tanggalnya sangat rapi. Selalu akhir bulan selama 7 tahun terakhir. Semua tampak terlalu sempurna. Terlalu palsu. Ini adalah laporan keuangan untuk kebohongan suamiku. Lalu, aku menemukannya. Terselip di antara kwitansi semen dan cat. Selembar kertas catatan kecil yang terlipat. Kertas itu tampak kusam dan sudah sering dipegang. Aku membukanya. Itu adalah sebuah tulisan tangan. Bukan tulisan tangan Raffi yang kaku dan rapi. Ini adalah tulisan tangan yang miring dan putus-putus. Seperti ditulis terburu-buru. Tulisan seorang wanita. Hanya ada satu kalimat pendek di sana. Obatnya sudah habis lagi. Dia butuh. Aku meremas kertas itu. Obat apa? Siapa dia? Siapa wanita yang menulis catatan ini? Ini bukan tentang renovasi. Ini bukan tentang ibu yang sakit biasa. Sepatu berlumpur. Kwitansi palsu. Perjalanan dinas mendadak. Dan sebuah catatan misterius. Kebohongan Raffi jauh lebih gelap. Jauh lebih dalam dari yang pernah aku bayangkan. Aku mengambil kunci rumah kampung itu. Aku memasukkannya ke dalam saku. Aku mengembalikan map dan kunci laci itu ke tempatnya semula. Aku mengunci laci itu. Aku keluar dari ruang kerja, mengunci pintunya, dan mengembalikan kunci cadangan ke tempatnya. Tidak ada jejak. Aku berdiri di ruang tamu yang mulai terang oleh cahaya pagi. Aku menggenggam kunci di dalam sakuku. Rasa takutku telah lenyap. Yang tersisa hanyalah tekad yang membara. Raffi memberiku waktu seminggu. Itu lebih dari cukup. Aku akan pergi ke kampung. Aku akan membuka pintu itu. Aku akan mencari tahu siapa dia yang kehabisan obat. Aku akan menemukan kebenaran, seburuk apapun itu.
Aku hanya memberi diriku waktu 1 jam untuk menghilang tanpa jejak. Setiap detik sangat berharga. Aku tidak bisa mengambil risiko Raffi menelepon dan mendengar kepanikan dalam suaraku. Pria itu licin. Aku tahu. Dan kepanikanku adalah sinyal bahaya baginya. Aku harus bersikap seolah semuanya normal. Mandi kilat. Salat subuh yang kupaksakan khusyuk. Padahal pikiranku terus melayang pada kunci dingin di saku. Aku berkemas, tetapi tidak membawa koper. Koper terlalu mencolok. Aku mengambil tas ransel lamaku yang biasa kupakai untuk pengajian, memasukkan 2 setel gamis ganti, mukena, dan semua uang tunai yang kusembunyikan di laci rahasia. Kartu transaksi kutinggalkan. Kartu bisa dilacak. Ponselku menjadi dilema etis yang cukup rumit untuk ukuran seorang istri yang sedang kabur dari suaminya. Jika ku mematikannya, Raffi pasti panik dan mungkin akan pulang lebih cepat dari dinas palsunya. Jika ku nyalakan, ia akan tahu lokasiku. Aku menyalakannya kembali, lalu mengaturnya dalam mode diam. Jika Raffi menelepon, aku akan membiarkannya, dan nanti akan kukirim pesan singkat dengan alasan klise, sedang di kamar mandi, atau sedang tidur pula setelah seharian bersih-bersih rumah. Itu sudah cukup untuk menunda kecurigaannya. Aku merasa seperti mata-mata di film laga. Padahal aku hanya seorang ibu rumah tangga yang sedang mencari kebenaran tentang ibu mertuanya. Sedikit humor dalam situasi ini adalah, aku bahkan tidak tahu jalan menuju Cisoka selain bermodalkan aplikasi peta. Aku memesan taksi daring ke terminal bus antar kota, bukan stasiun kereta. Stasiun kereta terasa terlalu formal. Mungkin ada kamera pengawas yang lebih canggih. Terminal bus adalah kekacauan yang teratur. Tempat terbaik untuk menghilang tanpa meninggalkan banyak data rekaman atau log perjalanan. Perjalanan ke terminal terasa seperti berada di dalam mimpi yang tebal. Aku duduk di kursi belakang, memandangi jalanan kota yang mulai ramai. Orang-orang bergegas berangkat kerja, menjalani kehidupan normal mereka. Sementara aku melangkah keluar dari kehidupanku sendiri. Di terminal, aku membeli tiket bus ekonomi ke kota terdekat dengan desa Cisoka, Garut. Aku sengaja tidak membeli tiket langsung ke desanya. Aku tidak ingin ada catatan perjalananku yang terlalu detail. Aku membayar dengan uang tunai, menolak struk. Bus itu penuh sesak dan berbau campur aduk, bau rokok, bau minyak angin, dan bau keringat orang banyak. Tapi aku tidak peduli. Aku mendapatkan kursi di dekat jendela. Saat bus itu mulai bergerak, meninggalkan terminal yang berisik, aku merasakan kelegaan yang aneh. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, aku merasa bebas. Bebas dari rumah yang penuh kebohongan Raffi. Bebas dari pengawasannya. 5 jam perjalanan memberiku waktu untuk merangkai kepingan teka-teki busuk ini. Apa yang akan kutemukan? Raffi bilang rumahnya hancur, renovasi total, tetapi kwitansinya palsu. Catatan itu menyebutkan obat. Raffi bilang Ibu Eni meninggal di rumah sakit karena gagal ginjal. Apakah itu juga bohong? Apakah Ibu Eni meninggal di rumah itu? Siapa? Dia, di catatan itu? Apakah itu Ibu Eni? Dan siapa wanita yang menulisnya? Pikiranku berputar-putar. Aku hanya tahu satu hal. Raffi telah menjadikan aku yang sakit-sakitan sebagai alasan kenapa aku tidak pernah hadir di sana. Skenario yang sempurna. Istri ringkih di kota, ibu sakit di kampung, dan dia, pahlawan di antara keduanya. Pemandangan dari jendela bus mulai berubah. Dari gedung tinggi menjadi hamparan sawah hijau. Udara kota yang panas berganti menjadi udara pedesaan yang lebih sejuk. Rasa takutku perlahan bergeser menjadi tekad yang dingin. Bus berhenti di terminal kota Garut. Aku turun. Aku bertanya kepada seorang tukang ojek di mana aku bisa menemukan angkutan ke desa Cisoka. Tukang ojek itu menatapku. Oh, desa Cisoka. Banyak. Mbak, itu di seberang. Angkutan desa yang warna biru. Desa Cisoka. Ternyata itu nama desa yang benar. Dan ternyata tidak sulit sama sekali untuk mencapainya. Tidak terpencil. Kebohongan pertama Raffi telah terkonfirmasi bahkan sebelum aku menginjakan kaki di desa itu. Aku naik angkutan desa yang penuh dengan ibu-ibu yang baru pulang dari pasar.
Perjalanan 1 jam lagi melewati jalanan beraspal yang mulus. Lagi-lagi jauh dari deskripsi Raffi tentang jalan jelek. Aku duduk diam. Jantungku berdebar semakin kencang seiring angkutan itu semakin dekat ke tujuannya. Rumah almarhumah Ibu Eni? Tanyaku pelan kepada seorang ibu yang duduk di sebelahku. Ibu itu, yang sedang sibuk dengan keranjang sayurnya, langsung menoleh. Wajahnya ramah, tetapi sorot matanya berubah menjadi kasihan. Oh, kasihan Neng. Sudah sebulan lebih beliau pergi. Neng apanya? Saudara dari jauh. Aku berbohong. Aku tidak sanggup mengaku sebagai menantunya. Malu jika mereka tahu aku tidak hadir di pemakaman. Oh, rumahnya lurus saja Neng. Nanti turun di pertigaan depan balai desa. Dari situ jalan kaki sedikit masuk gang samping warung. Rumahnya yang paling ujung. Yang catnya putih, tamannya bagus. Jelas ibu itu panjang lebar. Aku tertegun. Taman yang bagus. Cat putih. Terima kasih, Bu. Bisikku dalam hati. Raffi bilang rumahnya hancur, tetapi tetangganya bilang tamannya bagus. Aku turun di pertigaan, persis seperti yang diinstruksikan. Udara desa terasa bersih. Suasananya tenang. Aku berjalan kaki, mengikuti petunjuk. Aku melihat warung, dan ada gang kecil di sampingnya. Aku menarik napas panjang, berjalan menyusuri gang yang rapi. Lantainya dipasangi paving block. Aku sampai di ujung gang. Di sanalah rumah itu berdiri, dan aku berhenti melangkah. Kakiku seolah terpaku ke tanah. Ini bukan rumah yang sedang direnovasi. Ini bukan rumah yang hancur. Rumah di depanku adalah rumah yang indah. Jauh lebih indah dari rumah kami di kota. Rumah itu bergaya semi modern namun tetap asri. Dindingnya dicat putih gading, bersih tanpa noda. Jendela-jendela besar dengan kusen kayu jati yang dipernis mengkilap. Dan tamannya sangat terawat. Rumput hijau tebal seperti karpet. Bunga mawar, anggrek, dan melati bermekaran di mana-mana. Tidak ada satupun tanda-tanda renovasi. Tidak ada debu, tidak ada tumpukan pasir, tidak ada tukang. Aku merasakan mual naik ke tenggorokanku. Kebohongan itu, kebohongan yang Raffi ceritakan selama 8 tahun, semuanya runtuh di depan mataku. Raffi tidak berbohong untuk menutupi rumah yang hancur. Dia berbohong untuk menutupi rumah yang sempurna ini. Kenapa? Kenapa aku tidak boleh melihat rumah yang indah ini? Kenapa Raffi repot-repot membuat kwitansi material palsu? Untuk apa semua uang renovasi itu jika rumahnya sudah sebagus ini? Aku gemetar. Ini lebih menakutkan daripada jika aku menemukan reruntuhan. Reruntuhan berarti Raffi gagal. Tapi ini berarti Raffi berhasil. Berhasil menyembunyikan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat rawat, di balik fasad rumah yang dicat putih bersih ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus segera membuka kotak Pandora ini. Aku merogoh saku, merasakan logam dingin kunci itu. Aku melangkah maju perlahan, membuka gerbang kecil yang tidak dikunci. Aku berdiri di depan pintu utama yang kokoh. Jantungku berdebar begitu keras hingga aku takut pintu itu akan roboh. Aku memasukkan kunci besar itu ke lubang kunci. Kunci itu berputar dengan mulus. Pintu itu sudah tidak terkunci, tetapi aku tidak bisa mendorongnya. Kakiku terasa seperti dicor ke lantai teras yang bersih. Apa yang ada di dalam sana? Kenapa Raffi berbohong mati-matian untuk melindunginya? Pikiran tentang catatan obat dan sepatu berlumpur kembali berkelebat. Neng, cari siapa? Aku terlonjak kaget. Suara itu datang dari samping. Aku menoleh cepat. Jantungku serasa melompat ke tenggorokan. Seorang wanita parubaya, mungkin seumuran almarhumah Ibu Eni, berdiri di balik pagar tanaman. Wanita itu mengenakan daster batik dan jilbab sederhana. Tangannya memegang gunting tanaman. Aku menelan ludah, berusaha menguasai diri. Saya. Wanita itu menatapku dengan tatapan ingin tahu namun ramah. Neng cari rumah Ibu Eni ya? Aduh, kasihan beliau sudah sebulan ini meninggal. Neng apanya? Saya Kania, Bu. Saya istrinya Mas Raffi.
Rahang wanita itu seolah jatuh ke tanah. Gunting tanaman di tangannya nyaris terlepas. Matanya membelalak menatapku seolah melihat hantu. Istrinya. Istrinya Mas Raffi? Ulangnya. Suaranya naik beberapa oktav. Iya, Bu. Saya Kania. Wanita itu menggeleng-gelengkan kepala. Masih sangat terkejut. Ya Allah, Neng. Astagfirullah. Saya Bu Oneng, tetangga sebelah. Saya kaget sekali. Kenapa, Neng? Aku mendesak. Firasat burukku semakin kuat. Bukannya apa-apa ya, Neng Kania, tapi kami semua di sini. Kami kira istrinya Mas Raffi itu, maaf nih, sedang sakit keras. Duniaku serasa berputar. Sakit keras? Iya. Mas Raffi sendiri yang bilang begitu ke kami. Sudah bertahun-tahun katanya istrinya di kota sakit parah. Sakitnya aneh, tidak bisa kena debu, tidak bisa capek, tidak bisa stres. Makanya tidak pernah bisa diajak ke kampung, kata Bu Oneng dengan polos. Kami semua di sini ya kasihan sekali sama Mas Raffi. Kami pikir dia itu suami yang tabah, bolak-balik kota kampung, mengurus istri yang sakit parah di kota dan mengurus ibunya yang sakit di sini. Aku memejamkan mata sejenak. Kepalaku pening. Jadi itu ceritanya. Itu kebohongan yang Raffi pakai untuk menutupi ketidakhadiranku di kampung. Dia tidak hanya menjadikan renovasi sebagai alasan untukku. Dia menjadikan aku yang sakit parah sebagai alasan untuk para tetangga. Raffi telah melukiskan dirinya sebagai pahlawan yang menderita, terjebak di antara dua wanita sakit. Aku sungguh ingin tertawa, tetapi takut malah gila di tempat. Ibu Eni, beliau sakit apa, Bu? Tanyaku, suaraku serak. Wajah Bu Oneng berubah muram. Rasa kasihan kini beralih sepenuhnya padaku. Nah, itu dia yang kami juga bingung, Neng. Ibu Eni itu dulu sehat-sehat saja. Masih sering ke pengajian sama saya. Tiba-tiba, sekitar 2 tahun lalu, Ibu Eni seperti hilang. Dikurung di rumahnya sendiri. Dikurung? Hatiku mencelos. Iya, kami ini tetangga dekat. Tapi tidak boleh jenguk. Setiap kami coba tengok, Mas Raffi kebetulan selalu ada. Dia bilang, ibu sedang istirahat, tidak bisa diganggu. Atau dia bilang, ibu gampang tertular penyakit, dokter minta steril. Begitu terus alasannya. Cerita Bu Oneng dengan nada gusar. Raffi memagari rumah ini tinggi-tinggi. Dulu pagarnya tidak setinggi ini, katanya. Jadi, Ibu Eni meninggal karena sakit. Bu Oneng menghela napas panjang. Kata Mas Raffi, gagal ginjal. Tapi kami tidak ada yang tahu. Kami tahu-tahu sudah ada bendera kuning. Mas Raffi yang mengurus pemakamannya. Cepat sekali. Hanya kami beberapa tetangga yang ikut menyolatkan. Mas Raffi bilang dia tidak mau merepotkan siapa-siapa. Dan dia bilang istrinya, Kania terlalu lemah untuk diberi kabar duka. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku marah. Aku sedih. Aku hancur. Aku bahkan tidak diberi kesempatan untuk mendoakan mertuaku di akhir hayatnya. Semua karena kebohongan suamiku. Dan renovasi itu, Bu. Aku menunjuk rumah indah di depanku. Mas Raffi bilang rumahnya direnovasi besar-besaran. Bu Oneng tertawa. Tawa yang singkat dan getir. Renovasi? Renovasi apa? Neng? Neng lihat sendiri rumahnya. Rumah ini dicat ulang sekitar 5 tahun lalu. Cantik sekali. Setelah itu, ya sudah, tidak ada tukang. Tidak ada debu. Yang ada itu, paket-paket. Paket? Iya, paket kiriman. Hampir setiap minggu, truk box besar datang menurunkan perabot mahal. Sofa baru, lemari baru, tempat tidur baru. Terus, yang paling aneh. Bu Oneng ragu-ragu. Apa, Bu? Tolong beritahu saya, mohon. Kadang paketnya itu isinya mainan anak-anak. Banyak sekali. Sepeda kecil, boneka, mobil-mobilan. Saya kan heran. Ibu Eni sudah tua. Tidak punya cucu dari Mas Raffi, kan? Saya pernah tanya ke Mas Raffi. Dia bilang itu buat sumbangan panti asuhan.
Ya kami percaya saja. Jantungku berdebar sangat kencang. Mainan anak-anak. Catatan. Obatnya habis lagi. Dia butuh. Terus ada lagi, Neng. Lanjut Bu Oneng. Suaranya kini seperti berbisik, seolah takut didengar. Kadang kalau malam, saya dengar suara. Bukan suara Ibu Eni. Suara Ibu Eni kan pelan. Ini suara perempuan lain. Lebih muda. Jelas sekali. Kadang seperti sedang tertawa. Kadang seperti sedang bertengkar pelan dengan Mas Raffi. Dan kadang, saya dengar suara anak kecil. Aku merasakan seluruh darah di tubuhku surut ke kaki. Aku menjadi pusing. Saya pikir saya salah dengar, kata Bu Oneng cepat-cepat. Tapi beberapa kali saya dengar suara perempuan muda itu dan suara anak-anak. Tapi setiap pagi, rumah ini sepi. Hanya Ibu Eni yang terkurung di dalam, dan Mas Raffi yang datang dan pergi dengan mobil bagusnya. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Aku punya firasat yang sangat buruk tentang apa yang akan kutemukan di dalam. Neng Kania, Neng tidak tahu semua ini. Aku hanya bisa menggeleng pelan. Air mataku kini mengalir. Aku tidak lagi menangisi Raffi. Aku menangisi diriku yang bodoh dan Ibu Eni yang sendirian. Ya Allah, sabar ya, Neng. Sudahlah, Ibu tidak mau ikut campur lebih jauh. Itu rumah suami Neng. Neng yang paling berhak tahu isi di dalamnya. Neng masuk saja. Kalau ada apa-apa, Neng teriak saja. Ya, Ibu ada di rumah. Aku mengangguk, tidak mampu mengucapkan terima kasih. Aku menyeka air mataku. Ketakutanku telah lenyap, digantikan oleh kemarahan yang dingin dan tekad yang bulat. Aku menarik napas dalam-dalam, memutar gagang pintu yang sudah tidak terkunci itu. Dengan satu dorongan kuat, aku membuka pintu, membuka kotak Pandora yang telah disembunyikan Raffi selama 8 tahun. Hal pertama yang menyambutku adalah udara dingin. Dingin yang tidak wajar. Rasanya seperti kulkas yang disetel terlalu rendah, berpadu dengan aroma campuran aneh. Pengharum ruangan beraroma melati yang mahal, bau antiseptik yang samar, dan sesuatu yang pengap, seperti kamar yang lama tidak mendapat sirkulasi udara. Aku melangkah masuk dan menutup pintu di belakangku. Keheningan di dalam rumah itu begitu pekat, seolah menelan semua suara. Aku berdiri di ruang tamu, mataku membelalak. Ini bukan rumah kampung biasa. Ini adalah interior majalah desain yang kaku, yang terasa asing dan hipokrit. Lantainya marmer krem mengkilap. Sofanya besar, terbuat dari kulit asli berwarna putih gading. Sebuah televisi layar datar raksasa menempel di dinding yang dilapisi panel kayu. Semua perabot tampak baru, mahal, dan sama sekali tidak tersentuh. Rumah ini lebih mewah dari rumah kami di kota. Jauh lebih mewah. Raffi menghabiskan uang renovasi fiktif itu untuk ini. Fantastis. Dia memang pintar memanipulasi aset. Lalu, mataku tertuju ke dinding, dan jantungku berdebar tak karuan. Dinding itu dipenuhi bingkai foto, puluhan bingkai perak yang serasi. Aku berjalan mendekat. Itu semua foto Raffi. Raffi tersenyum di depan menara Eiffel. Raffi bermain ski di tempat bersalju. Raffi memegang piala golf. Raffi berpose di samping mobil sport mewah yang tidak pernah kulihat. Tapi tidak ada satupun foto Ibu Eni. Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada satupun fotoku. Tidak ada foto pernikahan kami. Tidak ada jejakannya di 8 tahun pernikahan kami di rumah yang katanya direnovasi untuk sang ibu ini. Eksistensiku telah dihapus seluruhnya. Seolah-olah aku tidak pernah ada. Aku berjalan sempoyongan melewati ruang tamu, menuju bagian dalam rumah. Aku melewati ruang makan dengan meja kayu solid untuk 8 orang. Di atasnya ada vas kristal tanpa bunga. Rumah ini seindah kuburan, rapi, sunyi, dingin, dan tidak bernyawa. Aku masuk ke dapur, yang tampak seperti dapur pameran di pusat perbelanjaan. Kompor tanam, kulkas 2 pintu berwarna perak, oven modern, semuanya bersih mengkilap, seolah tidak pernah dipakai untuk memasak. Di pintu kulkas, mataku menangkap sesuatu, sebuah kertas gambar. Itu adalah gambar khas anak-anak, dibuat dengan krayon. Gambar 3 orang, sosok tinggi, pria,
Sosok yang lebih kecil di sampingnya dengan rambut panjang, wanita, dan sosok yang paling kecil di tengah di antara keduanya. Mereka bergandengan tangan di bawah matahari yang tersenyum. Di atas kepala sosok pria, ditulis dengan ejaan yang canggung namun jelas, "Ayah." Napasku tercekat di tenggorokan. Ayah, ini adalah bukti. Bukti dari apa yang dikatakan Bu Oneng. Ada anak kecil di rumah ini. Aku berbalik dari dapur. Mataku liar mencari. Aku berjalan menyusuri lorong yang lebih dalam. Ada beberapa pintu. Pintu pertama, kamar tamu, rapi, tidak terpakai. Pintu kedua, kamar mandi, bersih. Lalu pintu ketiga, pintu di ujung lorong. Aku berasumsi ini adalah kamar utama Ibu Eni. Aku mencoba gagang pintu. Terkunci, tentu saja. Tepat seperti yang kuduga. Aku merogoh saku, mengeluarkan set kunci tua yang diberikan Pak Wirawan. Selain kunci utama yang besar, ada satu kunci lain yang lebih kecil. Kunci pintu internal. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku memasukkan kunci itu ke lubangnya. Butuh 3 kali percobaan sebelum akhirnya pas. Aku memutarnya. Terdengar bunyi klik yang memuakkan. Aku menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk hal terburuk. Aku mendorong pintu. Bau itu menghantamku seperti dinding. Bau yang kucamkan samar-samar di depan kini menjadi pekat dan menyesakan. Bau obat-obatan, antiseptik, alkohol, dan bau penyakit yang menyedihkan. Bau kamar orang sakit yang tidak terawat dengan baik. Mataku berusaha menyesuaikan diri dengan ruangan yang remang-remang. Tirai beludru tebal di kamar itu tertutup rapat, menghalangi cahaya matahari. Dan kemudian aku melihatnya. Di tengah ruangan, di atas lantai marmer yang dingin, berdiri sebuah ranjang rumah sakit. Bukan ranjang kayu yang nyaman, tetapi ranjang rumah sakit berwarna putih pudar, lengkap dengan penyangga di kedua sisinya. Ranjang itu kini kosong. Di sudut ruangan, sebuah tiang infus berdiri seperti kerangka kering. Di meja samping tempat tidur, botol-botol obat kosong berserakan. Sebuah tabung oksigen kecil tergeletak di lantai. Selangnya terlepas. Ini adalah penjara Ibu Eni. Disinilah Ibu Eni menghabiskan sisa hidupnya. Terkunci. Sendirian. Dalam kemewahan yang dingin. Dikelilingi bau obat. Aku merasakan gelombang kemarahan dan kesedihan yang luar biasa untuk wanita yang tidak pernah kukenal itu. Ya Allah, Ibu, bisikku. Air mataku mulai mengalir. Tapi itu bukan akhir dari kengerian itu. Baru separuh ruangan. Kamar itu sangat besar, dan tampaknya telah dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian adalah area perawatan yang suram. Bagian lainnya, aku melangkah lebih jauh ke dalam. Mataku akhirnya bisa melihat lebih jelas. Dinding di seberang ranjang rumah sakit, dinding yang akan menjadi pemandangan terakhir Ibu Eni setiap hari, sama sekali berbeda. Dinding itu tidak dicat putih. Dinding itu dicat dengan warna biru pastel yang lembut. Dan dinding itu, aku terhuyung mundur, badanku menabrak kusen pintu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dinding itu penuh dengan foto-foto yang sangat berbeda dari yang ada di ruang tamu. Itu adalah foto-foto Raffi, tetapi ia tidak sendirian. Di setiap foto, Raffi merangkul seorang wanita. Wanita yang berbeda, jauh lebih muda dariku, tidak berhijab, dengan rambut panjang tergerai dan senyum yang cemerlang. Mereka tampak sangat bahagia, sangat mesra. Dan ada seorang anak laki-laki kecil, berusia sekitar 4 atau 5 tahun, anak dengan mata dan senyum yang persis seperti Raffi. Arka, sang ayah di kertas gambar kulkas. Aku melihat foto mereka di pantai. Raffi menggendong Arka di bahunya. Aku melihat foto di sebuah pesta ulang tahun. Raffi dan wanita itu mencium pipi sang anak. Aku melihat foto mereka bertiga di sofa kulit putih di ruang tamu tadi, berpelukan seperti keluarga yang sempurna. Lalu aku melihat foto yang paling memuakkan. Foto itu diambil di kamar ini. Raffi, wanita simpanannya, Citra, pasti itu namanya, dan anak haramnya berdiri di kaki ranjang rumah sakit. Mereka bertiga tersenyum ke arah kamera. Di latar belakang, di atas ranjang itu, terbaring sosok Ibu Eni yang ringkih, kurus,
dan menatap kosong ke depan. Dipaksa menjadi latar belakang kebahagiaan palsu putranya. Aku tidak bisa bernapas. Udara di ruangan itu terasa beracun. Renovasi. Aku akhirnya mengerti. Renovasi yang Raffi maksud bukanlah perbaikan rumah. Itu adalah kebohongannya. Raffi telah merenovasi seluruh hidupnya. Dia punya 2 keluarga. Kania, sang istri sah di kota, yang sakit-sakitan dan tidak bisa diganggu. Dan ini, Citra, keluarga rahasianya, yang ia sembunyikan di kampung, di rumah ibunya sendiri. Uang renovasi selama 8 tahun, kwitansi palsu, perabot mewah, mainan anak-anak, semuanya untuk mereka. Semuanya dibiayai oleh kebohongan. Dan Ibu Eni? Ibu Eni adalah saksi bisu. Dia adalah tawanan di rumahnya sendiri. Dipaksa menonton putranya membangun surga untuk wanita lain, sementara dia perlahan-lahan dibiarkan mati di kamar yang sama. Catatan itu, obatnya sudah habis lagi. Dia butuh. Itu bukan untuk Ibu Eni. Itu pasti catatan dari Citra, untuk obat demam Arka. Gemetar di tubuhku menjadi tak terkendali. Ini bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah kejahatan. Ini adalah kekejaman yang tak terbayangkan. Suamiku, Raffi, pria yang tidur di sampingku, pria yang kupuja. Aku ambruk. Punggungku meluncur di sepanjang kusen pintu hingga aku terduduk di lantai lorong yang dingin. Aku tidak bisa menangis. Aku terlalu syok. Aku hanya bisa menatap ke dalam ruangan gelap itu, ke dalam inti kebusukan suamiku. Aku tidak tahu berapa lama aku terduduk di lantai lorong yang dingin itu. 10 menit? 1 jam. Waktu terasa berhenti. Tubuhku gemetar hebat, tetapi pikiranku anehnya menjadi sangat jernih. Rasa syok yang melumpuhkan itu perlahan surut, digantikan oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang dingin, keras, dan berat. Itu adalah kemarahan. Kemarahan yang murni dan beku. Ini bukan lagi tentang pernikahan yang hancur atau suami yang berselingkuh. Ini tentang kejahatan. Ini tentang kekejaman yang tak termaafkan. Ini tentang Ibu Eni. Dengan gerakan yang kaku, aku bangkit. Aku tidak akan pingsan. Aku tidak akan lari. Aku telah membuka pintu ini, dan aku akan berjalan melewatinya sampai akhir. Aku kembali memasuki kamar penjara itu. Bau obat dan pengap kini terasa seperti bau kematian. Aku memandangi ranjang rumah sakit yang kosong. Ibu Eni telah meninggal di sini, sendirian. Aku berjalan ke dinding itu, dan dengan amarah yang tiba-tiba memuncak, aku mulai mencabut foto-foto itu satu persatu. Aku tidak peduli jika bingkainya pecah. Aku merobek foto Raffi, foto Citra, dan foto Arka. Aku butuh bukti. Aku tidak akan pergi dari sini dengan tangan hampa. Saat aku mencabut sebuah bingkai besar, sesuatu di belakangnya menarik perhatianku. Meja nakas kecil di samping ranjang rumah sakit. Laci-lacinya tertutup rapat. Aku melempar bingkai foto itu ke lantai. Kacanya pecah berantakan. Aku berjalan ke meja nakas. Laci pertama, berisi botol-botol obat yang masih tersegel. Vitamin. Obat pereda nyeri ringan. Bukan obat untuk gagal ginjal. Kebohongan Raffi lainnya. Laci kedua, penuh dengan alat suntik steril, kapas, dan alkohol. Perlengkapan medis yang tampak bersih. Lalu laci ketiga. Laci paling bawah. Laci ini tampak penuh sesak. Di atasnya ada tumpukan kain. Aku menariknya. Itu adalah tumpukan popok dewasa. Aku tertegun. Jadi begini Raffi merawat ibunya di akhir hayatnya. Hatiku terasa sakit. Aku mengesampingkan tumpukan popok itu. Dan di bawahnya, aku menemukannya. Bukan perhiasan, bukan uang. Itu adalah sebuah buku tulis tipis. Buku tulis sekolah yang sampulnya sudah kusam. Aku mengambilnya, tanganku gemetar lagi. Tetapi kali ini karena alasan yang berbeda. Aku membuka halaman pertama. Itu adalah tulisan tangan Ibu Eni. Tulisan tangan yang rapi, namun sedikit bergetar, khas orang tua. Tanggalnya 3 tahun yang lalu. Hari ini Raffi bilang dia mau merenovasi rumah.
Katanya biar ibu nyaman di hari tua. Ya Allah, anak itu, dia memang anak yang berbakti. Ibu sangat menyayanginya. Aku membalik halaman. Tanggalnya 2,5 tahun yang lalu. Rumahnya sudah selesai. Cantik sekali. Jauh lebih cantik dari yang ibu bayangkan. Tapi aneh, Raffi memasang pagar tinggi sekali. Dan dia bilang ibu tidak boleh sering-sering keluar. Katanya takut ibu jatuh. Tidak ada yang melihat. Ibu menurut saja. Aku terus membalik entry-entrynya. Semakin jarang, semakin suram. Tanggalnya 2 tahun yang lalu. Raffi membawa tamu. Seorang wanita muda. Cantik sekali. Namanya Citra. Katanya rekan kerja yang sedang ada masalah. Butuh tempat tinggal sementara. Raffi menempatkannya di kamar tamu. Tapi kenapa Raffi bilang ke tetangga kalau ibu yang sakit? Ibu kan sehat. Aku membalik halaman lagi. Tanganku mencengkeram buku itu erat-erat. Tanggalnya 1,5 tahun yang lalu. Citra membawa seorang anak. Anak laki-laki kecil. Lucu sekali. Namanya Arka. Raffi bilang itu anak yatim piatu yang mereka bantu. Tapi mata anak itu persis seperti mata Raffi waktu kecil. Ibu tidak bodoh. Ibu ini yang melahirkannya. Air mataku menetes. Jatuh ke halaman buku yang menguning. Raffi marah saat ibu bertanya. Dia membentak ibu. Dia bilang ibu sudah pikun. Dia bilang ibu tidak boleh ikut campur. Sejak hari itu, pintu kamar ibu dikunci dari luar. Dia bilang ini demi kebaikan ibu. Dia bilang di luar banyak kuman. Citra dan anaknya bebas berkeliaran di rumah ibu, sementara ibu terkurung di kamar. Aku terisak. Aku bisa merasakan ketakutan dan kebingungan Ibu Eni menembus kata-kata itu. Aku membalik ke halaman-halaman terakhir. Tulisannya menjadi semakin kacau, putus-putus, seolah ditulis dengan tenaga yang tersisa. Obat jantung ibu habis. Raffi mengambilnya. Dia menggantinya dengan vitamin. Dia bilang ini lebih bagus. Tapi dada ibu sesak sekali. Ibu coba bilang ke Citra. Tapi Citra hanya menatap ibu dengan takut. Dia juga takut pada Raffi. Dia juga tawanan di rumah ini. Raffi membawa pengacara. Dia paksa ibu tanda tangan surat kuasa harta. Ibu tidak mau. Ibu lempar pulpennya. Dia mengancam akan menyakiti Kania. Dia bilang Kania akan celaka di kota kalau ibu tidak nurut. Aku menutup mulutku, menahan jeritan. Raffi telah menggunakan namaku, menggunakan diriku sebagai senjata untuk melawan Ibu Eni. Dan kemudian entry terakhir, ditulis dengan goresan yang sangat lemah, hampir tidak terbaca. Dia bukan Raffiku lagi. Dia sudah diambil iblis. Dia mengurungku. Dia membawa wanita lain ke rumahku. Dia membiarkan aku mati pelan-pelan. Kania, kalau kamu baca ini, ibu minta maaf. Ibu tidak bisa jadi mertua yang baik untukmu. Tolong hukum dia. Jangan biarkan dia menang. Kania, tolong ibu. Itu adalah kata-kata terakhirnya. Aku memeluk buku harian itu di dadaku. Tangisku pecah. Aku tidak menangisi suamiku yang hilang. Aku menangisi Ibu Eni. Aku menangisi penderitaan wanita itu, kesepiannya, dan kematiannya yang tragis. Aku menangisi diriku sendiri yang telah dibodohi begitu lama. Aku menyeka air mataku dengan kasar. Duka sudah selesai. Sekarang waktunya keadilan. Aku mengambil buku harian Ibu Eni. Aku mengambil robekan foto-foto keluarga palsu itu. Aku mengambil sisa catatan dari Citra. Ini adalah buktinya. Ini adalah senjataku. Aku melangkah keluar dari kamar terkutuk itu, membanting pintunya hingga tertutup. Aku berjalan melewati dapur yang bersih, melewati ruang tamu yang mewah, dan aku tidak merasakan apa-apa selain rasa jijik. Rumah ini bukan rumah. Ini adalah makam yang indah. Makam untuk Ibu Eni, dan makam untuk pernikahanku. Aku melangkah keluar dari pintu depan, kembali ke bawah sinar matahari. Aku memegang buku harian itu erat-erat. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku berdiri sejenak di teras, membiarkan mataku terbiasa dengan cahaya matahari yang menyilaukan.
Udara desa yang bersih terasa menyakitkan di paru-paruku yang sesak. Kontras sekali dengan kekotoran yang baru saja kulihat di dalam. Aku harus bergerak cepat sebelum ketenanganku yang rapuh ini pecah. Tujuan pertamaku adalah rumah Bu Oneng. Aku berjalan cepat ke pagar tanaman. Tanganku masih mencengkeram buku harian dan tumpukan robekan foto itu. Bu Oneng pasti sudah mengintip dari jendela. Karena begitu aku muncul, wanita itu langsung keluar ke terasnya. Wajahnya penuh kecemasan. "Neng Kania, bagaimana? Ya Allah, wajahmu pucat sekali." Aku tidak punya waktu untuk basa-basi atau basa-basi khas perempuan. Aku berjalan ke gerbang rumah Bu Oneng. "Bu," kataku, suaraku datar dan dingin, membuat Bu Oneng terkejut. "Saya butuh bantuan ibu." "Ada apa, Neng? Kamu temukan apa?" Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangkat buku harian itu. "Bolehkah saya masuk rumah ibu? Saya harus menelepon." Bu Oneng melihat keseriusan di mataku, dan mengangguk cepat. Tentu Neng. Ayo, masuk. Silakan." Aku tidak hanya diracuni oleh kebohongannya. "Bu, Ibu Eni, dia dibunuh," kataku pelan. Setelah kami duduk di ruang tamu sederhana Bu Oneng. Bu Oneng tersentak. "Astagfirullahaladzim. Dibunuh bagaimana, Neng?" "Dia dikurung. Obatnya diambil. Dia dibiarkan mati perlahan sementara suamiku." Aku meludahkan kata, "Suami, itu seperti racun. Tinggal di sini dengan wanita lain dan anak mereka." Mata Bu Oneng membelalak ngeri. Jadi benar suara perempuan dan anak kecil itu? Ya Allah, siapa perempuan itu, Neng?" "Namanya Citra." Jawabku. "Ini semua ada di buku harian Ibu Eni." Bu Oneng terduduk lemas di seberangku. Citra, saya seperti pernah dengar nama itu." Aku mengambil alih pembicaraan. "Bu, aku harus menelepon pengacara. Pengacara yang datang ke rumahku. Aku tidak hafal nomornya, tapi aku ingat nama firmannya, Wirawan Nurekan." "Pakai telepon ibu, Neng." "Pakai saja," kata Bu Oneng, menunjuk ke telepon rumah di atas meja kecil. Aku segera mencari informasi kontak firma hukum Wirawan Nurekan di internet melalui ponselku yang kusimpan dalam mode diam. Aku menemukannya. Jantungku berdebar kencang saat aku menekan nomor itu di telepon rumah Bu Oneng. "Selamat siang, Wirawan Nurekan." Sapa suara di seberang. "Saya perlu bicara dengan Pak Wirawan segera. Ini darurat." "Bilang ini dari Kania, istri almarhumah Ibu Eni." Ada jeda sejenak. "Mohon tunggu sebentar, Bu." Aku menunggu. Kakiku mengetuk-ngetuk lantai tanpa sadar. "Kania? Bu Kania?" Suara Pak Wirawan terdengar di seberang. Terdengar terkejut. "Pak Wirawan," kataku cepat. Suaraku kembali datar dan terkendali. "Saya Kania, istri Raffi. Saya sedang tidak di kota. Saya di kampung, di rumah Ibu Eni." Terdengar helaan napas kaget dari seberang. "Bu, bagaimana ibu bisa di sana?" Raffi bilang beliau sedang dinas luar pulau. Raffi berbohong. Dia berbohong tentang semuanya. "Pak," potongku. "Saya sudah masuk rumah ini. Saya menemukan buktinya. Ibu Eni tidak meninggal dengan wajar. Suami saya mengurungnya, mengambil obat-obatnya, dan membiarkannya mati sementara dia tinggal di sini dengan wanita simpanannya dan seorang anak." Keheningan total di seberang sana. Aku bisa mendengar Pak Wirawan menarik napas panjang dan berat. Saya sudah menduga," kata Pak Wirawan akhirnya. Suaranya kini terdengar muram dan marah. "Menduga apa, Pak?" tanyaku. "Bukannya 2 bulan sebelum beliau wafat, Ibu Eni menelepon saya secara diam-diam. Beliau memohon bantuan saya. Beliau terdengar sangat ketakutan. Beliau bilang Raffi memaksa beliau untuk menandatangani surat kuasa penuh atas semua aset. Beliau menolak." Aku mencengkeram gagang telepon lebih erat. Buku harian itu benar. Ibu Eni, lanjut Pak Wirawan, ingin mengubah surat wasiatnya. Beliau tidak mau Raffi mendapatkan sepeser pun. Beliau bilang beliau ingin mewariskan semuanya untuk Anda,
Bukannya. Napasku tercekat. Untukku? Beliau bilang, kata Pak Wirawan. Suaranya terdengar sedih. Hanya menantunya, Kania, yang tidak pernah ia lihat, yang ia percayai. Beliau bilang Raffi telah menjadi monster. Saya berjanji akan membantunya. Saya sedang menyusun langkah hukum untuk mengeluarkannya dari sana. Tapi seminggu kemudian saya mendapat kabar dari Raffi sendiri bahwa ibunya jatuh sakit dan tidak bisa diganggu. Dan sebulan setelahnya, beliau meninggal. Raffi datang ke kantor saya membawa surat kuasa yang sudah ditandatangani Ibu Eni dan surat wasiat lama. Saya tahu ada yang tidak beres, tapi saya tidak punya bukti sampai sekarang. Saya punya buktinya, Pak, kataku. Saya punya buku harian Ibu Eni. Saya punya foto-fotonya. Bagus, kata Pak Wirawan. Nadanya berubah tegas. Bukannya, dengarkan saya. Jangan lakukan apa-apa. Jangan hubungi polisi dulu. Raffi itu licik. Dia akan memutarbalikkan fakta. Saya akan ke sana sekarang juga. Saya akan bawa tim saya dan surat perintah yang diperlukan. Perjalanan dari kota butuh sekitar 4-5 jam. Tetap di rumah Bu Oneng. Jangan kembali ke rumah itu. Jangan biarkan Raffi atau siapapun tahu ibu ada di sana. Ada satu hal lagi, Pak. Kataku, Raffi, dia tidak sedang dinas luar pulau. Aku menatap Bu Oneng. Bu Oneng mengangguk, seolah mengerti apa yang akan kukatakan. Raffi ada di sini. Lanjutku. Di kampung ini. Di mana? Desak Pak Wirawan. Bu Oneng mengambil gagang telepon. Maaf, Pak pengacara. Saya Oneng, tetangga almarhumah. Mas Raffi itu tidak kemana-mana. Dia punya rumah satu lagi di desa sebelah, Desa Mekarjaya. Dia membangun rumah besar di sana untuk perempuan simpanannya itu. Setiap dia bilang dinas ke istrinya, dia ya ada di sana. Dan setiap dia bilang pulang ke kota kesimpanannya, dia ya pulang ke istrinya. Itu ular berkepala dua, Pak. Keheningan lagi. Aku bisa membayangkan Pak Wirawan sedang mencerna skenario sempurna yang diciptakan Raffi. Ini lebih baik dari yang saya duga, kata Pak Wirawan. Suaranya terdengar dingin. Ini berarti kita bisa menangkapnya basah. Bukannya, Bu Oneng. Saya mohon, kunci pintu, jangan keluar. Tunggu saya. Kita akan datangi rumah itu bersama-sama. Kita akan seret dia keluar dari sarangnya. Kami akan menunggu, Pak, kataku. Telepon ditutup. Aku meletakkan gagang telepon. Aku menatap Bu Oneng. Wanita itu menatapku kembali dengan campuran ngeri dan kekaguman. Kamu wanita yang kuat, Neng Kania, kata Bu Oneng pelan. Aku menggeleng. Saya tidak tahu, Bu. Saya hanya ingin keadilan untuk Ibu Eni. Aku duduk di kursi itu, memeluk buku harian di dadaku. 5 jam. Aku harus menunggu 5 jam. 5 jam sebelum aku berhadapan langsung dengan monster yang kusebut suami. Di luar, matahari bersinar terik. Sama sekali tidak peduli pada drama gelap yang sedang terjadi di bawahnya. Skenario Raffi yang sempurna akan segera berakhir. Dan aku akan menjadi orang yang meruntuhkannya. Dan yang paling lucu, aku tidak sabar melihat wajahnya saat dia melihatku. 5 jam adalah waktu yang terasa seperti selamanya. Aku duduk kaku di kursi ruang tamu Bu Oneng. Gelas teh manis yang dibuatkannya tergeletak di meja. Tidak tersentuh dan sudah dingin. Jantungku berdebar dengan ritme yang konstan dan menyakitkan. Syok dan kesedihan telah mengkristal menjadi sebongkah es yang tajam di dadaku. Aku tidak menangis lagi. Aku hanya menunggu. Di pangkuanku tergeletak buku harian Ibu Eni. Aku membacanya lagi, berulang kali. Bukan untuk mencari informasi baru, tetapi untuk menempa hatiku. Aku menghafal rasa sakit Ibu Eni, menjadikannya perisai dan senjataku. Setiap kali rasa ragu atau takut mencoba menyelinap, aku akan membaca lagi entry terakhir. Kania, tolong Ibu. Kalimat itu sudah cukup untuk memicu kembali api dingin di dalam diriku. Bu Oneng adalah bayangan yang gelisah. Ia bolak-balik dari dapur ke ruang tamu, sesekali mengintip dari balik tirai jendela.
Aku yakin dia lebih tegang daripada aku. Neng Kania, makan dulu ya. Ibu buatkan pisang goreng. Enggak apa-apa. Buat ganjal perut. Bujuknya pelan. Tidak, Bu, terima kasih. Jawabku. Suaraku terdengar asing. Lebih dalam dan lebih mantap dari suaraku yang dulu. Aku hanya sanggup menelan sedikit air putih. Makanan akan terasa seperti pasir di tenggorokan. Aku menggunakan waktu penantian ini untuk menyusun strategi mental. Aku memvisualisasikan pertemuan itu. Aku tidak boleh histeris. Aku tidak boleh menangis di depan Raffi. Tangisan hanya akan membuatnya merasa superior. Seolah aku adalah istri sakit yang mudah dipatahkan. Aku harus menghadapi si ular berkepala dua itu dengan kepala dingin dan mata yang tajam. Seperti yang kulakukan saat mencabut foto-foto palsunya dari dinding. Tepat pukul 4 sore, 5 jam 10 menit setelah panggilan, suara deru mobil yang melambat terdengar di luar. Bukan satu, tapi sepertinya dua mobil. Bu Oneng terlonjak. Itu mereka, Neng. Aku berdiri. Kakiku tidak gemetar lagi. Aku menggenggam buku harian itu erat-erat. Pintu rumah Bu Oneng diketuk dengan tegas. Bu Oneng membukanya. Pak Wirawan berdiri di sana. Wajahnya keras dan merah karena menahan marah setelah perjalanan panjang. Setelan jasnya sudah ia lepas, menyisakan kemeja putih yang lengannya digulung. Di belakangnya berdiri dua pria lain berbadan tegap, mengenakan kemeja safari. Mereka jelas bukan pengacara. Bukan ya, kata Pak Wirawan. Suaranya pelan namun mendesak. Kami sudah di sini. Kami sudah berkoordinasi dengan polsek setempat. Dua bapak ini adalah petugas. Aku mengangguk. Apa rencananya, Pak? Kami akan ke desa Mekarjaya sekarang. Kami akan menjemputnya. Bukan ya, saya sarankan ibu menunggu di sini, biar kami yang... Tidak, potongku, dan aku terkejut dengan ketegasan suaraku sendiri. Saya ikut. Saya harus ada di sana. Dia harus melihat saya. Dia harus tahu bahwa saya yang menemukan kebenaran ini, Pak. Pak Wirawan menatap mataku. Ia tidak melihat kerapuhan atau histeria. Ia melihat tekad baja. Ia mengangguk pelan. Baik, tapi tetap di belakang kami. Bu Oneng, Anda saksi kunci. Anda tahu alamat rumah itu? Tahu, Pak. Tahu sekali, kata Bu Oneng. Kini suaranya bergetar karena gugup dan semangat. Saya akan tunjukkan jalannya. Perjalanan ke desa Mekarjaya hanya memakan waktu 20 menit. Aku duduk di mobil bersama Pak Wirawan dan Bu Oneng. Kedua petugas mengikuti di mobil lain di belakang. Tidak ada yang berbicara. Aku menatap keluar jendela. Pemandangan sawah yang indah kini tampak menakutkan. Disinilah, di surga kecil yang tersembunyi ini, suamiku telah membangun neraka untuk ibunya sendiri. Itu, Pak, rumah yang itu, kata Bu Oneng, menunjuk ke sebuah rumah baru yang berdiri agak terpisah dari rumah penduduk lainnya. Rumah itu sangat berbeda dari rumah Ibu Eni. Rumah Ibu Eni menyembunyikan kemewahan di balik fasad yang tenang. Rumah ini memamerkannya. Rumah bergaya minimalis modern dengan cat abu-abu dan oranye cerah. Pagarnya rendah, dan halamannya dipenuhi mainan anak-anak. Sebuah sepeda roda 3 tergeletak di rumput. Mobil berhenti beberapa meter dari gerbang. Dan di sanalah dia. Raffi, suamiku. Dalam balutan kaos polo kasual dan celana pendek. Tampak santai dan muda. Dia sedang tertawa, mendorong seorang anak laki-laki kecil, Arka, di ayunan taman. Arka tertawa melengking. Di teras duduk seorang wanita muda yang cantik, Citra. Ia sedang tersenyum sambil memegang segelas minuman dingin. Pemandangan keluarga kecil yang sempurna. Pemandangan yang mencabik-cabik hati seorang istri. Ya Allah, bisik Bu Oneng, menutup mulutnya. Aku tidak menunggu aba-aba. Saat itu juga, aku membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Bukannya, tunggu, seru Pak Wirawan. Tapi aku terus berjalan. Langkahku mantap, lurus menuju gerbang yang terbuka. Raffi, yang sedang mendorong ayunan, mendengar suara kerikil. Ia menoleh.
Senyumnya masih membekas di wajah. Lalu ia melihatku. Senyum itu membeku. Lalu rontok dari wajahnya. Ayunan yang didorongnya kembali dan nyaris mengenai Arka. Mata Raffi membelalak ngeri. Wajahnya berubah pucat pasi. Lebih pucat daripada saat Pak Wirawan datang ke rumah kami di kota. "Kania!" desisnya. Suara itu nyaris tidak terdengar. Di teras, Citra bangkit berdiri. Wajahnya bingung. "Mas, siapa itu?" tanyanya. Suaranya lembut dan bingung. Aku berhenti tepat di depan Raffi. Hanya terpisah oleh ayunan yang kini bergoyang pelan. Arka menatapku dengan mata bulatnya yang mirip Raffi. "Kamu bilang," kataku. Suaraku tidak bergetar. Suaraku dingin dan jernih, membelah udara sore itu. "Kamu bilang kamu dinas luar pulau, Mas Raffi." Raffi menatapku seolah aku adalah hantu yang bangkit dari kuburan. Aku belum pernah melihat ketakutan yang begitu murni dan menjijikkan di wajahnya. Dia adalah pria yang mengendalikan segalanya, yang merangkai kebohongan 8 tahun, dan kini, hanya dengan keberadaanku, seluruh skenarionya hancur. Ayunan di depannya terus bergoyang perlahan, menjadi saksi bisu keheningan yang mematikan itu. "Kania, apa yang kamu lakukan di sini? Ini tidak seperti yang kamu lihat." "Aku bisa jelaskan," katanya terbata-bata. Suaranya kembali ke mode Raffi yang panik, seperti saat insiden sepatu berlumpur. "Benarkah?" Aku tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa humor. Suara gesekan 2 batu dingin. "Mau jelaskan yang mana dulu, Mas? Renovasi 7 tahun? Kwitansi palsu yang kamu simpan di laci? Atau istrimu yang sakit keras?" Citra di teras tersentak. Dia melangkah maju. Wajahnya kehilangan semua warna. "Mas, apa maksudnya? Siapa dia?" "Kamu bilang istrimu sakit keras di kota," isak Citra. Aku menyelesaikan kalimatnya untuknya. Mataku kini menatap tajam ke arah Citra. "Dan tidak bisa diganggu? Aku Kania, istri sahnya, Mbak." Wajah Citra berubah pucat. Dia menatap Raffi, meminta penjelasan. "Mas, dia bohong kan? Kamu bilang istrimu sudah meninggal." Aku berdiri diam, menikmati sepotong kecil keadilan yang baru saja kuraih. Citra juga korban kebohongan Raffi, tetapi kebodohannya menjadikannya kaki tangan dalam penderitaan Ibu Eni. Raffi kini terjebak di antara 2 kebohongannya yang saling bertentangan. "Citra, diam. Kania, ayo kita bicara di dalam. Jangan buat keributan di sini." Raffi mencoba meraih lenganku. Aku menarik tanganku seolah tersengat api. "Jangan sentuh aku," teriakku. Suaraku meninggi untuk pertama kalinya, penuh dengan amarah dan rasa jijik yang tak tertahankan. Pak Wirawan dan kedua petugas kini sudah berdiri di belakangku. Raffi melihat mereka, dan instingnya menyuruhnya mundur. "Siapa kalian? Ini urusan rumah tangga saya," raungnya. "Urusan rumah tangga?" Aku maju selangkah. Mataku menyorotnya tanpa ampun. "Apa mengunci ibumu sendiri di kamar sampai dia mati itu urusan rumah tangga? Apa mengambil obat jantungnya dan membiarkannya memohon itu urusan rumah tangga?" "Kamu bicara apa?" bentak Raffi, mencoba mengintimidasiku seperti yang biasa ia lakukan, tetapi aku tidak mundur. Aku mengangkat buku harian Ibu Eni. "Kamu mau jelaskan ini?" Dan dengan seluruh tenaga yang kumiliki, aku melemparkan buku harian itu. Buku itu menghantam dada Raffi dan jatuh terbuka di tanah, di antara kaki suamiku. "Ibu kirim salam dari kubur," desisku. Saat itulah pertunjukan selesai. "Bawa dia," kata Pak Wirawan dengan tenang. Kedua petugas bergerak cepat. Mereka memegang kedua lengan Raffi. "Lepas. Kalian tidak berhak. Saya tidak melakukan apa-apa." Raffi mulai meronta. Kepanikan seorang pengecut yang tertangkap basah terlihat jelas. "Pak Raffi," kata Pak Wirawan. Suaranya resmi dan dingin. "Saya Wirawan, kuasa hukum dari almarhumah Ibu Eni. Anda ditahan untuk dimintai keterangan atas dugaan pemalsuan surat, penggelapan, dan penelantaran yang dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa."
Citra menjerit pelan dan terduduk di rumput, menangis histeris. Hilangnya nyawa? Ya Allah, Mas, apa yang sudah kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa, raung Raffi. Matanya liar menatapku. Ini semua ulahmu. Kamu menghancurkan hidupku. Aku menatapnya. Es di dalam hatiku kini menjadi api yang membara. Bukan aku, Mas. Kamu yang menghancurkan hidupmu sendiri. Kamu yang menghancurkan hidup ibu. Dan kamu akan membayarnya. Saat Raffi digiring paksa ke mobil polisi, ia terus menatapku, bukan dengan penyesalan, tetapi dengan kebencian. Aku balas menatapnya tanpa gentar sampai suamiku itu didorong masuk ke dalam mobil. Pintu dibanting. Karma telah dimulai. Saat mobil polisi yang membawa Raffi menjauh, debu berterbangan di halaman. Keheningan yang aneh menyelimuti rumah itu, hanya menyisakan suara tangis Citra yang histeris dan Arka, putranya, yang kini menangis ketakutan melihat ayahnya dibawa paksa. Aku berdiri mematung. Adrenalin yang tadi memompanya kini surut, meninggalkan rasa lelah yang luar biasa. Bukannya, ibu baik-baik saja? Tanya Pak Wirawan. Aku mengangguk. Aku berjalan menghampiri Citra yang masih terduduk di rumput, memeluk Arka erat-erat. Aku berjongkok di depannya. Citra menatapku dengan mata bengkak, campuran antara benci, takut, dan bingung. Dia bilang apa sama kamu? Tanyaku. Suaraku kini lembut, bukan karena iba, tetapi karena aku perlu tahu seberapa dalam lubang kebohongan yang telah Raffi gali. Dia bilang namanya Indrawan. Ishak Citra. Dia bilang dia pengusaha sukses dari Jakarta. Duda. Istrinya meninggal karena kecelakaan. Kami bertemu di sebuah seminar. Dia bilang Ibu Eni itu ibunya yang sudah pikun dan benci sama saya. Makanya harus dirawat khusus. Ya Allah. Dia bilang Ibu Eni tidak mau minum obat. Jadi dia yang pegang obatnya. Citra mulai sadar. Dia bukan sekadar wanita simpanan. Dia adalah alat yang dipakai Raffi untuk menyempurnakan kejahatannya. Dia tinggal di rumah mewah ini, menikmati kemewahan, sementara di kamar sebelah, seorang wanita tua dibiarkan mati perlahan-lahan. Dia membohongi kita semua, kataku pelan. Dia membohongi saya. Dia membohongi ibunya. Dan dia membohongi kamu. Sekarang kamu punya pilihan. Terus menangisi kebohongan ini, atau bantu saya dan Ibu Eni mendapatkan keadilan. Mata Citra yang penuh air mata menatapku. Di sana, ia melihat kekuatan. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya. Jujur, kata Pak Wirawan yang ikut mendengarkan. Jadilah saksi. Ceritakan semua yang kamu tahu. Itu satu-satunya cara meringankan posisimu dan menghukum dia atas perbuatannya. Aku berdiri tegak. Aku telah selesai dengan Raffi. Tugasku sekarang beralih. Membersihkan nama Ibu Eni dan membersihkan hatiku sendiri dari racun pria itu. Kasus ini mengguncang desa Cisoka. Lalu segera menjadi berita utama di koran-koran lokal Garut. Raffi Si, pengusaha sukses dari Jakarta, yang berbakti kepada ibunda, tiba-tiba menjadi tersangka kejahatan ganda. Skandalnya terlalu gelap untuk diabaikan. Aku, Kania, sang istri sah yang katanya sakit keras, kini menjadi pelapor utama, ditemani oleh Pak Wirawan yang tampak sangat puas bisa meruntuhkan klien yang bermasalah ini. Raffi tidak bisa mengelak. Bukti-bukti yang kami kumpulkan terlalu kuat. Buku harian Ibu Eni menjadi bukti utama, menjelaskan secara rinci adanya paksaan dan ancaman menggunakan namaku saat penandatanganan surat kuasa. Robekan foto dan catatan belanja Citra menunjukkan adanya penggelapan sistematis atas uang renovasi. Kesaksian Bu Oneng menguatkan fakta bahwa Ibu Eni diisolasi. Dan yang paling menghancurkan adalah kesaksian dari Citra sendiri. Aku bertemu Citra beberapa kali di kantor Pak Wirawan untuk membahas kesaksiannya. Dia tampak seperti boneka porselen yang baru saja dipecahkan. Citra adalah wanita muda yang naif, yang jatuh cinta pada skenario Raffi sebagai duda kaya raya, yang membutuhkan tempat nyaman untuk ibunya yang pikun. Dia tidak pernah tahu bahwa kamar mewah di sebelah adalah kamar penjara. Aku tahu dia tidak bisa disamakan dengan Ibu Eni,
Tetapi aku juga tidak bisa memaafkannya sepenuhnya. Dia menikmati kemewahan yang dibayar dengan penderitaan wanita lain. Dia bilang Ibu Eni itu cerewet, bukan Nia, kata Citra, menangis di hadapanku. Katanya Ibu Eni benci saya karena saya muda dan Raffi lebih sering pulang ke sini. Raffi bilang ibu harus dikunci agar tidak bunuh diri karena depresi. Aku hanya bisa menghela napas. Bahkan narasi bunuh diri pun diciptakan Raffi untuk mengunci ibunya. Pria itu memang penulis skenario yang ulung. Hanya saja skenarionya berujung di penjara. Pekan-pekan menjelang sidang adalah masa paling sepi dan aneh dalam hidupku. Aku tinggal di rumah Bu Oneng. Rumah Ibu Eni masih disegel untuk kepentingan penyelidikan. Aku menghabiskan waktu membantu Bu Oneng merawat tamannya. Aku menemukan kedamaian di tengah bunga-bunga melati yang wangi, jauh dari kemewahan dan kebohongan yang Raffi tawarkan. Aku mulai memasak lagi, dan Bu Oneng selalu memujiku. Sejenak, aku merasa seperti aku telah menemukan keluarga perempuan yang seharusnya kumiliki sejak awal. Sidang perdana adalah panggung di mana topeng Raffi akhirnya dibakar habis. Raffi datang dengan pengacara mahal, mencoba segala cara. Dia berakting sedih, mengatakan ia sangat mencintai ibunya, dan bahwa ia hanya berusaha keras untuk membahagiakan istrinya, maksudnya Citra, dan anaknya, Arka. Dia bahkan mencoba menyiratkan bahwa aku, Kania, adalah istri yang tidak kompeten, yang membuatnya tertekan. Pak Raffi selalu bilang istrinya di kota tidak pernah mau mengerti situasi, kata pengacaranya, mencoba membangun narasi tekanan psikologis. Aku hanya duduk diam di bangku penonton, membiarkan kebenciannya meluncur. Lalu, Pak Wirawan membaca entry terakhir dari buku harian Ibu Eni. Suasana ruang sidang hening. Kalimat, dia mengancam akan menyakiti Kania. Dia bilang Kania akan celaka di kota kalau ibu tidak nurut. Dibacakan dengan lantang. Itu adalah klimaks yang membalikkan semua narasi Raffi. Semua orang di ruang sidang, termasuk hakim, kini melihat Raffi sebagai monster yang rela menggunakan nama istrinya sebagai senjata untuk melawan ibu kandungnya sendiri. Kesaksian Citra adalah palu godam terakhir yang meruntuhkan benteng pertahanan Raffi. Citra bersaksi dengan berlinang air mata. Ia menceritakan bagaimana Raffi sering mengabaikan keluhan sakit dada Ibu Eni. Raffi pernah berkata, "Orang tua memang begitu, Citra. Cari perhatian. Biar saja nanti juga diam." Dia yang mengambil obat jantung Ibu Eni dan menggantinya dengan vitamin. Dia bilang obat itu terlalu keras. Isak Citra. Dia mengakui bahwa dia menikmati hidup mewah di rumah itu, tetapi bersumpah tidak tahu bahwa kamar sebelah adalah tempat Ibu Eni diisolasi dan dirampas hak hidupnya. Luar biasa. Neng Kania. Dia tidak bisa berkutik. Bisik Bu Oneng sambil memegang lenganku. Dia seperti cacing kepanasan. Aku tidak merasa bahagia. Aku hanya merasa dingin dan kosong. Keadilan ini tidak membawa kebahagiaan. Hanya membawa penutupan yang suram. Hakim mengetuk palu. Raffi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemalsuan surat, penggelapan aset keluarga, dan yang terberat, melakukan penelantaran yang disengaja terhadap orang yang bergantung padanya, ibunya, yang secara langsung menyebabkan kematian. Dia divonis 15 tahun penjara. Di hari yang sama, aku secara resmi menceraikan Raffi. Aku tidak menuntut harta gonogini. Aku tidak mau sepeser pun uang haram suamiku. Aku hanya butuh kebebasan. Pak Wirawan, dengan manuver hukum yang cerdik, berhasil membatalkan surat kuasa dan wasiat yang dibuat di bawah paksaan. Seluruh aset Ibu Eni, termasuk rumah di desa Cisoka, berhasil diamankan. Dan sesuai dengan niat terakhir almarhumah, diserahkan kepadaku. Ibu Eni ingin Anda yang mengurus warisannya, bukan Nia, kata Pak Wirawan. Dia percaya pada Anda, wanita yang bahkan tidak sempat ia lihat. Aku merasa terharu dan bangga. Ibu Eni yang pendiam itu ternyata memiliki mata hati yang lebih tajam daripada aku. Aku juga meminta Pak Wirawan untuk memastikan Citra dan Arka, yang tidak bersalah, mendapat tempat tinggal yang layak. Rumah di desa Mekarjaya yang dibangun dari uang haram disita negara. Aku tidak melakukannya untuk Citra, tetapi untuk diriku sendiri.
Aku tidak mau ada sisa racun Raffi yang masih mengganggu hidup orang lain. Citra, karena bersikap kooperatif sebagai saksi kunci, mendapat keringanan dan bantuan relokasi. Aku telah memenangkan perang. Sekarang, aku harus mulai membangun hidupku dari puing-puing. Dan rumah di desa Cisoka itu, rumah yang penuh memori busuk, harus kubersihkan. Aku harus mengubah kamar penjara menjadi tempat yang pantas. Aku memilih untuk tinggal di sana. Di tempat segala kebohongan bermula, aku akan memulai kebenaran yang baru. Setahun kemudian, desa Cisoka terasa lebih cerah. Dan aku, Kania, akhirnya bisa bernapas lega. Rumah di ujung gang itu kini tampak berbeda. Pagar tinggi yang dulu dipasang Raffi, yang terasa seperti penjara, telah kupangkas habis menjadi pagar tanaman yang rapi dan rendah. Gerbangnya sekarang selalu terbuka lebar. Rasanya seperti membiarkan semua kebusukan Raffi pergi dan membiarkan udara segar masuk. Setelah vonis dijatuhkan dan proses serah terima aset selesai, aku pindah ke desa Cisoka. Aku tidak kembali ke rumahku di kota. Rumah itu, meskipun dibeli dengan uang bersih, tetap terasa terkotori oleh kebohongan Raffi. Aku menjualnya, dan sebagian besar uangnya kualihkan untuk mendirikan yayasan kecil atas nama Ibu Eni. Proses pembersihan rumah itu adalah ritual penyembuhan yang panjang dan menyakitkan. Aku membuang semua perabotan mewah Raffi. Sofa kulit putih gading, kubakar. Meja makan kayu solid, kuberikan ke panti asuhan. Marmer mengkilap yang terasa dingin, kubuatkan karpet hangat di atasnya. Aku tidak ingin satupun benda mewah yang dibeli dari uang hasil kebohongan itu tersisa. Ini adalah rumah Ibu Eni, bukan pameran kekayaan Raffi. Hal tersulit adalah membersihkan kamar utama. Kamar penjara Ibu Eni. Aku masuk ke ruangan itu dengan jantung berdebar setiap hari. Bau obat dan pengap telah lama hilang, tetapi auranya masih terasa suram. Ranjang rumah sakit kusingkirkan. Dinding yang dulu dipenuhi foto-foto palsu keluarga Raffi dan Citra, kini kucat ulang dengan warna gading yang lembut. Aku sendiri yang melakukannya, dengan kuas di tangan, mengikis setiap lapisan cat biru pastel yang penuh kenangan buruk. Aku membersihkannya sambil membayangkan tawa dan kepedihan Ibu Eni, memohon maaf atas kebodohanku. Aku tidak ingin ada lagi rahasia atau kegelapan di dalam rumah ini. Aku membuka lebar-lebar jendela-jendela besarnya, membiarkan angin segar dan suara tawa anak-anak desa masuk. Bahkan pintu kamar itu, pintu yang dulu selalu dikunci dari luar, kini kubiarkan terbuka lebar, seolah memberikan kebebasan abadi bagi jiwa Ibu Eni. Bu Oneng menjadi malaikat penolongku. Dia tidak hanya memberiku dukungan emosional, tetapi juga banyak membantu mengurus rumah. Kami sering berbagi teh di sore hari di taman yang kini rimbun dengan bunga-bunga wangi. Neng Kania sekarang sudah seperti anak ibu sendiri, kata Bu Oneng suatu sore, sambil tersenyum tulus. Dulu ibu kasihan sama Neng, sekarang ibu bangga. Neng merubah rumah ini menjadi berkah. Aku hanya melanjutkan niat baik Ibu Eni. Bu, jawabku. Dia memilihku, jadi aku harus melakukan yang terbaik untuknya. Aku memutuskan bahwa kamar yang dulu menjadi tempat penderitaan harus diubah menjadi tempat yang membawa kebahagiaan dan ilmu. Kamar itu telah berubah total. Ranjang rumah sakit telah diganti dengan rak-rak buku yang berwarna-warni. Aku mengisi ruangan itu dengan buku cerita anak-anak, buku pelajaran, dan buku-buku agama. Aku menata meja-meja kecil dan bantal-bantal duduk. Aku membuat sebuah plakat kayu sederhana, namun elegan, yang kuukir sendiri. Plakat itu kuletakkan di atas pintu kamar. Perpustakaan mini Ibu Eni. Ilmu adalah cahaya. Setiap sore, anak-anak desa berkerumun di dalamnya, asyik membaca, tertawa, dan belajar. Aku mengajari mereka membaca Al-Quran dan membantu mereka mengerjakan PR sekolah. Suara tawa anak-anak yang riang kini menggantikan bau obat dan isak tangis yang dulu terperangkap di kamar itu. Aku merasa lega. Aku telah menebus penderitaan di rumah itu, mengubah kamar penjara menjadi sumber ilmu. Aku juga memutuskan untuk tetap berhijab. Bukan karena Raffi memintanya, tetapi karena Ibu Eni. Dalam buku hariannya,
Beliau mencatat betapa tulusnya aku menitipkan salam dan betapa bangganya beliau melihatku di foto pernikahan. Itu adalah satu-satunya hal yang ingin kusimpan dari pernikahan itu. Warisan kepercayaan dan ketulusan dari Ibu Eni. Aku kini mengenakan gamis berwarna pastel cerah, sedang menyiram bunga melati di taman. Aku hidup dengan tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota dan skenario-skenario busuk. Aku telah melepaskan sisa-sisa racun Raffi dari hidupku. Aku bebas. Dan akhirnya, aku merasa damai. Aku telah mendapatkan kembali diriku. Bukan Kania yang penurut dan ringkih, tetapi Kania yang tegas, yang berani membuka pintu kebenaran, dan yang memilih membangun cahaya di tempat yang penuh kegelapan. Aku telah memilih kebahagiaan yang sesungguhnya. Kehidupan di desa Cisoka memberiku jenis kekayaan yang tidak pernah bisa dibayar oleh gaji manajer Raffi. Kekayaan itu adalah ketenangan. Aku sering duduk di teras di sore hari, mendengarkan lantunan azan dari musala kecil di kejauhan, sambil mencium aroma melati dari taman yang kurawat sendiri. Tawa anak-anak yang keluar dari perpustakaan mini Ibu Eni adalah melodi harian yang paling kusukai. Terkadang, aku berpikir tentang Raffi. Aku tidak merindukannya. Sungguh, aku merindukan ilusi yang pernah kucintai. Tetapi ilusi itu telah lama mati dan terkubur di bawah marmer dingin di kamar penjara. Raffi kini menjalani hukuman panjangnya, kehilangan segalanya, harta, nama baik, dan kebebasannya. Dia tidak hanya kehilangan aku, tetapi juga Citra. Citra, setelah menyelesaikan kesaksiannya, memutuskan untuk membawa Arka pindah ke kota lain dan memulai hidup yang baru. Ia menyadari bahwa ia hanya bidak yang dipakai oleh Raffi. Aku berharap mereka berdua baik-baik saja dan menjauh dari drama yang diciptakan Raffi. Pak Wirawan meneleponku beberapa bulan setelah vonis. Ada kabar dari Raffi, bukan ia, katanya di telepon. Dia mencoba menghubungi saya, memohon agar ibu mencabut gugatan cerai. Katanya dia menyesal dan ingin kembali membangun rumah tangga setelah dia bebas. Aku tertawa. Tawa yang kali ini tulus dan lega. Pak Wirawan, bilang padanya, aku sudah menceraikannya secara batin sejak dia membentakku saat insiden sepatu berlumpur itu. Proses hukum hanya formalitas. Raffi tidak hanya kehilangan istri, dia kehilangan akal sehat. 15 tahun, Pak? Itu waktu yang cukup untuk dia merenungi mengapa dia lebih mencintai kebohongan daripada kebebasan. Aku telah mendapatkan kembali semua yang Raffi rampas dariku, terutama harga diriku. Dia merampas 8 tahun hidupku dengan kebohongan, tetapi sebagai gantinya, aku mendapatkan kebenaran, keadilan untuk Ibu Eni, dan sebuah keluarga baru, keluarga yang kubangun dari nol di desa Cisoka. Aku belajar memotong pagar tanaman, memperbaiki genteng yang bocor, dan menawar harga ikan di pasar tanpa berteriak atau histeris. Aku yang ringkih dan penurut itu kini telah menjadi perempuan yang mandiri dan kuat. Kisahku kini dikenal di Cisoka, tetapi bukan sebagai korban. Orang-orang tahu bahwa aku adalah menantu yang berjuang demi ibu mertuanya, wanita yang menolak harta haram, dan yang memilih mengubah aib menjadi manfaat. Aku sering melihat Bu Oneng menatapku dengan bangga. Aku sering melihat anak-anak berebut buku di perpustakaan. Aku tidak mendapatkan suami yang baik, tetapi aku mendapatkan pelajaran hidup yang sangat mahal. Dan yang paling penting, di rumah yang katanya direnovasi, aku telah menemukan diriku yang sebenarnya. Kania, perempuan yang memilih cahaya di atas segala kegelapan. Aku telah mengubah makam kebohongan menjadi rumah ketenangan. Satu-satunya penyesalan yang tersisa hanyalah, aku tidak sempat memeluk Ibu Eni. Tetapi setiap kali tawariang anak-anak terdengar dari kamar yang terbuka itu, aku yakin, jiwa Ibu Eni akhirnya menemukan kedamaian yang sama. Aku, Kania, kini telah benar-benar menjadi bagian dari irama desa. Jam biologisku tidak lagi diatur oleh alarm ponsel yang harus dimatikan agar Raffi tak curiga, melainkan oleh kokok ayam jantan Bu Oneng dan panggilan anak-anak untuk membuka perpustakaan. Aku sering tertawa sendiri mengingat betapa konyolnya aku dulu, istri yang begitu takut pada suaminya sendiri sehingga harus menyusuri lorong kamar mandi untuk mencari kunci. Raffi adalah kisah masa lalu yang pahit, namun ia telah memberiku hadiah termahal, kebebasan dari topeng.
Aku tidak lagi harus berpura-pura menjadi istri sakit yang ringkih agar Raffi bisa melenggang bebas di kampungnya. Sekarang, aku bebas menjadikannya yang sebenarnya. Wanita yang bisa memimpin rapat dengan Pak Wirawan, yang bisa bernegosiasi harga pupuk dengan petani, dan yang bisa mengurus harta warisan rumit Ibu Eni. Rasanya seperti aku dilahirkan kembali, tetapi kali ini, aku yang menulis naskah hidupku. Pernikahanku dengan Raffi memang berakhir di meja hijau, tetapi perceraian itu adalah deklarasi kemenanganku. Aku tidak sekadar bercerai dari seorang pria. Aku bercerai dari sebuah sistem kebohongan yang Raffi bangun dengan begitu teliti. Aku tidak mendapatkan harta gonogini, dan aku tidak menyesalinya sedikit pun. Aku mendapatkan aset Ibu Eni yang dibersihkan, dan itu jauh lebih berharga. Itu adalah warisan kepercayaan, bukan warisan materi. Aku belajar bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah memiliki hati yang bersih dan tidur tanpa dihantui rahasia. Pesan Ibu Eni, "Kania, tolong Ibu, telah kutunaikan." Dia ingin aku menghukum Raffi, dan aku melakukannya. Dia ingin asetnya aman, dan aku mengamankannya. Yang terpenting, aku telah mengubah kamar tempat penderitaannya berakhir menjadi tempat yang membawa awal baru bagi banyak anak desa. Perpustakaan mini Ibu Eni bukan sekadar bangunan. Itu adalah monumen bahwa kejahatan tidak pernah bisa menang secara mutlak. Suara tawa anak-anak yang kini menggema di sana adalah doa paling indah untuk jiwa Ibu Eni. Bu Oneng selalu menanyakan apakah aku akan mencari pasangan baru. Neng Kania kan masih muda, cantik. Masa mau sendirian terus? Nanti Ibu carikan bujangan desa yang baik, mau? Goda Bu Oneng sambil tertawarnya. Aku membalasnya dengan tawa geli. Belum, Bu. Aku masih sibuk mengurus hidupku yang baru. Aku butuh waktu untuk mencintai diriku sendiri dulu, sebelum mencintai orang lain. Aku tahu bahwa cinta sejati akan datang pada waktu yang tepat, tetapi kali ini, aku tidak akan membiarkan seorang pria datang dengan koper penuh janji palsu dan sepatu penuh lumpur misterius. Aku akan memilih pria yang memiliki hati yang transparan dan yang tidak pernah takut membiarkanku menjenguk ibunya kapanpun aku mau. Untuk saat ini, aku puas dengan cinta yang kurasakan dari diriku sendiri, dari Bu Oneng, dan dari anak-anak yang berlarian di taman. Aku mengambil napas dalam-dalam, menatap langit desa Cisoka yang biru tanpa noda. Semua badai telah berlalu. Aku telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sah, yang tidak perlu disembunyikan di balik pagar tinggi atau ditutupi dengan kwitansi palsu.